Halo Sobat Tekon TV, pernahkah matamu terasa berat, panas, perih, dan memerah setelah lama menatap layar gadget? Pasti pernah dong. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya? Apakah ada cara untuk meredakan mata lelah? Tonton terus video kita ya. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita. Mengapa mata sering tiba-tiba blur meski tidak sedang melihat layar gadget? Apakah karena ada masalah di mata atau saraf? Bagaimana cara membedakannya? So the first question I would ask is when you say that you have blurred vision, is it gray? Does your vision become very gray, or is it just like it just blur? Just a bit of blur. Yeah. Okay. So what you're describing is early sign of presbyopia. So that's a problem of focusing. So I would imagine you are probably in your 40s, maybe. Yeah. So around that age, the focusing muscle inside the eye gets weaker. And the problem is trying to focus up for near. So I imagine that you would be doing a lot of computer every day, many hours, right? So if you try and focus for near for many hours, it's just like a muscle in the body. It's trying to work for so many hours, and after a while it gets tired. So when it gets tired, then the vision will blur. But once you take a rest and try and look far away and go and do other things, you come back, you can still try and use the computer again. But of course, the muscle is getting weaker as we get older. So what we can do for this, right, is to get a pair of glasses just for the computer. So if you just put a pair of glasses next to a computer, and of course we must know what your prescription is, then that will help you for the computer. So you only use it when you're using computer, and that will help, right? So that is the glasses option. But of course, before that, it's important just to check the eye. Okay, just make sure that there isn't any cataract or anything that we may need to address. But just from what you say, sounds like presbyopia. Then how to differentiate between it is an eye issue or brain issue? Usually, brain issue will not be a situation of trying to focus. Brain issue is usually the vision is usually darker, and usually there must be some kind of headache related to that. Yeah. Oke, Bapak Ibu, jadi saya terjemahkan ya sambil menunggu tim mempersiapkan terjemahannya. Pertanyaan pertama dari saya ya. Jadi saya itu banyak nonton layar, banyak menggunakan mobile device seperti handphone dan lain-lain. Dan setiap 6 bulan yang lalu mata saya tuh kalau saya banyak megang handphone, ketika melihat jauh itu blur ya, jadi agak blur dan dekatnya juga blur. Tapi mungkin setelah 1 jam gitu enak kembali. Nah, tapi belakangan ini itu nggak usah lihat handphone, nggak usah lihat layar, tiba-tiba blur untuk 1-2 hari. Nah, jadi saya tanya sama dokter Errol, saya ini kenapa dan solusinya gimana? Dan saya juga tanya caranya bedain antara penyakit ini disebabkan oleh mata saya atau disebabkan oleh syaraf di otak bagaimana? Karena kan saya juga takut. Siapa tahu yang masalah itu bukan mata saya tapi syaraf di otak saya. Nah, dokter Errol menjelaskan bahwa kondisi mata saya mungkin 6 bulan lalu sama hari ini agak berbeda karena kan bertambahnya usia. Nah, jadi ketika kita tuh banyak seperti baca jarak dekat, baca layar, kita terlalu fokus. Nah, jarak dekat ya. Jadi ketika kita lihat jauh itu mata kita tuh ototnya belum siap atau otot kita tuh masih terfokus untuk jarak dekat. Jadi jarak jauhnya ngeblur dulu. Nah, tapi setelah beberapa saat lihat jauh ototnya semakin enak. Tapi semakin bertambahnya umur, otot kita ini jadi baliknya tuh lama. Jadi mungkin berhari-hari dulu baru balik. Nah, sarannya dokter Errol tadi mudah sekali. Jadi kita dikasih opsi untuk memakai kacamata. Kacamata ketika kita tuh hanya menggunakan layar atau kita baca handphone kita pakai kacamata. Selain itu nggak usah karena disesuaikan sama kondisi mata kita. Misalnya kita minus ya pakai atau silinder ya pakai kacamata silinder dan lain sebagainya. Ya gitu. Jadi dengan gitu akan membantu mata kita tuh ototnya lebih rileks. Yang selanjutnya yang bedain antara masalah mata kita dan otak kita itu menurut dokter Errol adalah mudah sekali. Biasanya kalau yang nyebabin tuh otak saraf kita tuh biasanya matanya tuh buremnya tuh kehitam-hitaman. Itu nomor 1. Nomor 2, biasa sakitnya ini disertai oleh sakit kepala. Ya, jadi kalau saya ini kasusnya lebih ke mata, bukan ke otak. Oke?
Mengapa mata kita tiba-tiba menjadi sering berair, gatal, dan sakit? So if one eye which is watery, itchy, and sore, it sounds like there might actually be a bit of an infection that's going on. So it's very important to make sure that if you are using any contact lenses, not to use the contact lens because it's going to be causing more problems with the eye. It's best that you see an eye doctor because if you probably need some kind of antibiotic or steroid treatment for your eye. And also very important is to make sure that there isn't any other cause in the eye that's causing these symptoms. Oke, jadi ada pertanyaan pertama dari pemirsa hari ini adalah kenapa akhir-akhir ini mata kiri saya tuh sering berair, gatal, dan perih. Ya, jadi Dr. Errol menjawab bahwa ini kejadiannya kan hanya satu sisi ya. Jadi biasanya kalau kejadiannya satu sisi itu disebabkan karena infeksi. Jadi kalau kita menggunakan kontak lens ya kita harus mungkin menghentikannya terlebih dahulu biar iritasinya berkurang. Atau kita mungkin ada sebab-sebab lain dari obat-obatan yang kita konsumsi misalnya steroid dan lain-lain. Itu juga harus kita cek. Tapi sebaiknya kalau berapa hari kondisi kita ini nggak membaik, ya sebaiknya kita ketemu dengan dokter mata untuk dicek, untuk mengecek hal-hal yang lain yang mungkin menyebabkan infeksi dari mata kita. Oke, next. Mata yang sering digunakan untuk menatap layar gadget atau televisi menjadi lebih sering memerah dan terasa panas. Apakah ini bisa diobati? Berikut penjelasan Dr. Errol Chan. Yes, okay. So this is a very common problem amongst a lot of patients now because they are using a lot of digital devices. Now, the eyes are red because the eyes are too dry. That's the basic answer. And how we treat the eyes, the dry eyes, is with different things. So there are lubricant drops. There are drops that help to increase the tear production. There are also drops that will help with the oil on the eyes. And the other very important thing is also to make sure that when you are reading, your prescription is correct. Because if you need glasses to read and you're not using glasses, then the eyes are going to get very tired and they're going to feel very hot. So those are the things that are important. But of course, your doctor needs to have a look at your eye first, and so in order to give you these medications. Oke, jadi ada pertanyaan nih, bagus banget ya. Jadi mata kita itu kecapean ya, karena kita terus menonton HP atau TV. Ya, dan kadang-kadang matanya itu sampai merah. Apakah ini bisa diobati? Ya, dan kadang-kadang mata ini jadi lelahnya itu cepat gitu ya, dan terasa panas. Nah, Dr. Errol menjelaskan bahwa ini adalah masalah yang umum pada Asia pada hari-hari ini ya. Kita orang Asia karena kita lagi demen ngelihat HP, ngelihat TV dan lain sebagainya. Jadi cenderung mata kita tuh akan bekerja lebih keras dan mata kita tuh kering. Nah, yang pertama yang akan dijawab dulu tentang mata kering ini, Dr. Errol menjelaskan supaya kita itu bisa menggunakan tetes mata. Ya, tetes mata ini diresepkan oleh dokter, gunanya untuk melumasi mata kita biar tidak kering seperti itu. Yang kedua adalah untuk mata yang lelah, dipastikan ketika kita membaca HP, melihat layar monitor tuh kita menggunakan kacamata. Dan ketika kita pakai kacamata, dipastikan kacamata itu ukurannya benar. Kalau ukurannya salah, jadi kerja mata kita tuh jadi lebih berat. Nah, ketika berat itu matanya lebih cepat capek. Jadi dipastikan kita ketemu dokter, minta resep yang benar untuk kacamata kita dan juga minta resep buat tetes mata kita. Next. Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.